Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Anugerah dan kasih setia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini Selasa 15 Juni 2021 tertulis di kitab Galatia 6 ayat 1. Bunyinya demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Judul menasehati dengan hati. Setiap manusia mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Demi meraih apa yang diinginkan, seseorang bahkan tidak jarang melakukannya dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang tidak benar, atau malah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sama halnya seperti Hawa dan Adam yang mencoba untuk melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah Taman Eden itu. Mengetahui kejadian itu, Allah terus menegur dan memperingatkan mereka. Saudaraku, bila ada saudara atau sahabat kita demi memenuhi keinginan hatinya, tapi jatuh di dalam pelanggaran, apakah kita berkenan untuk menegur dan memperingatkannya? Sering sekali kejahatan atau pelanggaran terjadi bukan karena tak sengaja atau dilakukan tanpa dengan kesadaran. Tapi orang melakukan pelanggaran dengan sengaja karena memang tidak ada teguran atau nasihat dari orang di sekelilingnya. Sehingga ia semakin terbiasa dan merasa tidak ada yang menghiraukannya. Saat ini orang cenderung egois, tidak mau peduli dan ambil urus kesibukan orang lain. Lu, gue. Tidak mau ambil resiko, tidak mau ditegur atau dinasihati balik, sehingga pelanggaran itu dibiarkan begitu saja. Sebagai umat Tuhan, tugas kita adalah menegur dan menasehati orang lain, terlebih sama umat percaya, dengan hati yang lemah lembut, bukan dengan paksaan, apalagi kekerasan. Kita harus selalu menegur dan menasehati anak-anak kita dengan sopan dan ramah, bukan dengan amarah. Kita harus menegur saudara kita bila mereka melakukan pelanggaran, apakah itu penipuan, pencurian, kebohongan, kekerasan, penganiayaan, penindasan, dan lain sebagainya. Kita harus menegur setiap orang agar mereka tidak bangga dengan segala dosa dan kesalahannya. Namun mereka perlu diingatkan bahwa apabila melakukan kejahatan, mereka telah melanggar hukum dan ketetapan Tuhan. Dalam firman ini dikatakan kamu yang rohani. Tentunya kita harus memiliki kualitas iman yang lebih unggul dan dapat dibanggakan, sehingga kita pantas untuk menasihati orang lain. Kita harus menjadi teladan, sokok guru dan panutan bagi banyak orang, sehingga apa yang kita katakan menjadi peringatan dan teguran yang diharapkan dan disukai oleh orang. Sebagai panutan, oleh perkataan dan teladan yang kita punya, maka kita mampu mengarahkan orang untuk mengenal pelanggarannya, meninggalkan kelakuannya yang tidak baik, dan siap untuk melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Sembari kita menolong orang lain agar tidak jatuh ke dalam pencobaan dan pelanggaran, tentunya kita juga harus tetap waspada dan berjaga-jaga agar kita juga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudariku terkasih,
kekuatan yang kita punya untuk menegur dan menasehati bukan dilihat apalagi ditentukan oleh usia, jabatan atau pekerjaan, pendidikan dan kekayaan, pengaruh, kekuatan atau kemampuan. Tetapi itu dapat berlangsung ketika kita dilihat orang karena kita memiliki kekayaan akan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh mengenal kasih dan kuasa Kristuslah kita mampu dan mau untuk menegur. Ketika Yesus kita yakini telah menasihati dan menegur kita, menyelamatkan dan membela kita, mengasihi dan menunjukkan pengorbanannya bagi kita di dalam firman-Nya, maka dengan modal dan kekuatan itulah kita bisa menyadarkan dan menasihati orang di sekitar kita. Di pihak lain, sebagai orang yang dinasihati atau ditegur, tentunya kita harus mempunyai sikap dan hati yang siap dan rela ditegur, rela dinasihati dan ditolong agar kita mengenal kebenaran dan pengampunan. Bukan sebaliknya, mengeraskan hati, apalagi dengan menegarkan tengkuk. Sebagaimana Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kiranya seluruhnya kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini siap untuk menerima dan memberi nasihat sehingga persekutuan kita semakin diberkati, semakin terawat, semakin awet dan tentunya semakin mendapatkan kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat menjadi panutan dan teladan untuk menegur dan menasihati orang bersalah di dalam kasih dan kelemah lembutan. Bila kami adalah orang yang ditegur dan dinasihati tersebut, tolong kami agar kami juga menerimanya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan dan pembelaan-Mu kepada kami, karena kami tahu itu hanyalah karena kasih dan kemurahan Tuhan kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat menjalankan aktivitasnya. Tuhan menyertai kita semuanya.